bantu informasikan saya, Bapak Ibu dari kota mana saja yang pagi ini hadir di kajian online Islam ya, KOI nanti programnya. Baik, hari ini sudah hadir bersama saya Ustadz Ahmad Safaat dari Jagakarsa. Beliau guru ngaji saya waktu saya masih tinggal di Jakarta dulu. Ini ada dari Surabaya Ibu Nur Khalifah, dari Kudus Ibu Dewi ya, Kudus Jawa Tengah. Ada Ibu Santi juga dari belum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh Rati dari Depok hadir. Wah, semangat sekali sepertinya. Terus ada dari Cikarang Bekasi, dari Sidoarjo, tetanggaan sama Surabaya, dari Parepare Sulawesi Selatan, Pak Asrul, Kak Asrul ya. Dari Bekasi, Masya Allah. Ini Bekasi, Cikarang, Tenggarong. Wah, Masya Allah. Terus ada dari mana lagi? Silakan. Sudah 43 orang yang hadir hari ini, 43 member yang hadir di Zoom kali ini. Ini Zoom-nya mendadak. Biasanya saya informasikan beberapa hari sebelum, tapi Alhamdulillah kayaknya Ustadz Safaat ini bisanya di hari Ahad minggu depan, tapi ternyata bisa di hari ini ya. Dari Surabaya hadir. Surabaya, saya juga di Surabaya ini. Surabaya tadi ada 2 orang, 3 orang ya. Dari Takalar. Takalar nih. Insya Allah jauh ya. Masya Allah, terima kasih Bapak Ibu untuk semangatnya hadir di subuh. Ini di Surabaya masih jam 5 ya, waktu Indonesia Barat. Mungkin yang di Jawa, yang di waktu Indonesia Tengah sudah mulai jam 6 ya saat ini. Dari Jember, Masya Allah. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk waktu dan semangatnya. Kali ini kita akan mengikuti kajian Islam dan insya Allah ini kajiannya akan kita bikin rutin, apalagi sekarang sudah jelang Ramadan ya. Jelang Ramadan kita harapannya terus posisi posisi spiritualnya di 100% ya, bahkan 1000%. Jadi mudah-mudahan program kajian ini kita bisa adakan rutin untuk Bapak Ibu semua sehingga bisa terus menambah pengetahuan kita ya, khususnya di sejarah dan fikih ya. Nanti kita akan area di sana untuk kajian online Islam ini. Tanpa berlama-lama lagi, hari ini kita akan mengikuti kajian langsung. Ustadz, saya mau menyapa Ustadz Ahmad Syafaat. Sudah siap, Ustadz? Ya, Insya Allah. Semangat, semangat semua. Ini jamaahnya dari seluruh kota, Tat. Ada yang dari Sukabumi, itu ada dari Semarang, Sidoarjo, dari Kalimantan. Ustadz juga di posisi di mana, Tat? Di Kalimantan juga ya, Tat? Di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah ya, sedang safari dakwah juga ya, Tat, di sana? Safari dakwah. Insya Allah nanti jam 12 ada Isra Mi'raj di daerah Sampit. Masya Allah. Ya, ini juga Ustadz Syafaat itu tadinya menyanggupi di tanggal 25 Februari itu karena sedang ada safari dakwah ke Kalimantan gitu ya. Jadi ya udah nanti insya Allah tanggal 25 aja. Tapi alhamdulillah ini waktunya sudah bisa menyempatkan di hari ini walaupun mendadak. Insya Allah semuanya juga bisa mengikuti dengan baik insya Allah ya. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi. Oke Ustaz, dipersilahkan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi marajal bahrani hadza 'adbun furat wa hadza minhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakha wa hijran mahjura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama dalam kesempatan kajian
pada hari ini. Semoga senantiasa kita teriring rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala berserta keberkahan dari Allah. Tentu saja kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sampai hari ini kita masih diberikan keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Saya memanfaatkan waktu yang senggang ini, saya memperkirakan di Sampit Kalimantan Tengah tidak ada sinyal, ternyata sinyalnya bagus. Maka kami manfaatkan untuk mengkaji pada hari ini tentang bagaimana sirah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah sungguh sangat melegenda. Siapa yang tidak kenal orang-orang yang beriman dengan baginda Rasulullah, baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah dilahirkan di kota Fadam A'ram. Kotanya di daerah Fadam A'ram, kotanya Babilonia. Kalau negerinya pada waktu itu masih termasuk Irak atau Baghdad. Kemudian kalau situasi sekarang, negeri itu sudah masuk di wilayah Turki. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam pada usia 16-17 tahun, kemudian masyarakat Babilonia beramai-ramai untuk berwisata di daerah Turki. Kemudian Nabi Ibrahim ada kesempatan untuk menghancurkan berhala-berhala. Dan berhala-berhala itu dihancurkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam setelah Namrud pulang dari Turki. Kemudian berhala-berhala itu dilihat oleh Namrud hancur berantakan. Akan tapi yang agak ironis, ada satu berhala yang besar tidak dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, bahkan dikalungkan, ada satu alat, yakni adalah kapaknya, dikalungkan di lehernya. Kemudian Namrud bersayembara. Siapa yang melihat dan siapa yang tahu orang yang menghancurkan berhala-berhalaku ini? Nabiullah Ibrahim alaihissalam kemudian ada satu orang yang mengatakan, oh saya tahu bahwa ada seorang anak muda, kalau tidak salah namanya Ibrahim, yang ia telah menghancurkannya berhala-berhala itu. Kata Namrud, cobalah panggilah kemari. Ketika dihadapkannya Nabi Ibrahim dengan Namrud, Nabi Ibrahim ditanya oleh Namrud, betulkah kamu wahai anak muda yang menghancurkan berhala-berhalaku? Kemudian Ibrahim pun menjawab, iya betul. Kemudian Namrud pun bertanya kembali, kenapa yang besar tidak dihancurkan? Nabi Ibrahim pun bertanya, kemudian menjawabnya, wahai Namrud, tanya saja kepada berhala yang besar itu, kenapa aku tidak menghancurkannya? Dan Namrud pun mengatakan, wahai anak muda, kamu tahu kan bahwa berhala itu tidak bisa ngomong. Kenapa aku supaya bertanya dengan dia? Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, tahu sendiri engkau wahai Namrud, kalau berhala itu tidak bisa ngomong, kenapa engkau sembah-sembah? Begitu. Kemudian Namrud pun tertunduk dengan rasa kesal dan marah. Wahai anak muda, apakah engkau tidak ingin berhenti untuk menghancurkan berhala-berhalaku itu? Kemudian Namrud pun terjadi marah.
Ini disebutkan kisahnya di dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat 6 sampai 69. Bahasanya 68 Namrud mengatakan qalu harriqu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka Namrud berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu. Suruh bakarlah Nabi Ibrahim itu, dan Nabi Ibrahim diserukan oleh Namrud, bakar dia. Dan coba kalau memang kamu punya Tuhan, suruh bantu kamu. Jika kamu Tuhannya memang benar. Kemudian Allah karena ditantang oleh Namrud, Allah pun berfirman, Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami adalah Allah. Wahai api, jadikanlah kamu dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah bagaimana ketika Nabi Ibrahim itu berseteru dan tetap memberantas tentang kemusyrikan. Apa risikonya dalam dakwahnya Nabi Ibrahim? Yakni adalah dibakar oleh Namrud. Tahukah teman-teman bahwa di manakah lokasi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang disebut Fadam Akram pada saat itu? Yakni adalah sekarang masuk wilayah kekuasaan Turki. Yakni yang disebut Sanli Urfa. Di sana Nabi Ibrahim tempat dibakarnya. Kemudian dia dibikinkan seperti kayak ketapel, tiang dua. Kemudian Nabi Ibrahim dicincang di antara kanan dan kiri. Kemudian Nabi Ibrahim seperti kayak ketapel dilempar dari atas gunung. Bangunan yang tinggi. Kemudian sampailah ke api unggun di bawah. Apa dalam tarikh Nabi Ibrahim disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim tidak terbakar di sana. Oleh karena Allah itu berfirman, dinginlah wahai engkau api untuk menyelamatkan Ibrahim. Kenapa ada qul ya naru kuni bardan wa salaman? Tidak sekedar engkau dingin saja. Bisa jadi ketika api itu dingin, bisa orang itu mati karena kedinginan. Mati juga karena kebakaran, karena kepanasan. Maka Allah berfirman, dinginlah kau api untuk menyelamatkan Ibrahim. Ada seruan untuk menyelamatkan Ibrahim dalam tujuannya. Al-Kisah tentu saja banyak sekali makhluk-makhluk binatang yang ingin menolongnya. Di antara perseteruan yakni burung pipit dan cicak. Cicak yang mengetawakan burung pipit yang ingin menolongnya. Menolong Nabi untuk meniupi atau membasahi api unggun itu. Tapi burung pipit seberapa besar dan seberapa mampunya untuk membawa air. Maka diketawain cicak. Cicak mengeledek sama burung pipit itu. Percuma, kamu gak bakalan api sebesar itu dan kamu sekecil itu. Bagaimana kamu ingin memadamkan api? Tapi kata pipit, biarpun perjuanganku tidak bisa untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim, tapi tentu saja dengan adanya saya untuk membela, dengan adanya saya ingin berpartisipasi, bukan kekuatanku, tapi ada tekad saya ingin untuk berpartisipasi membela Nabi Ibrahim. Itulah yang dihargai oleh Allah sekecil apapun. Kalau niat untuk berjihad, niat untuk membantu bukan soal kemenangannya, tapi bagaimana ghirah untuk menolongnya, ghirah untuk persatuannya. Pada akhirnya Allah pun membantunya menyelamatkan Ibrahim. Menurut sebagian riwayat bahwa api itu leleh, padam, dan kemudian bamba-bambanya menjadi ikan,
dan apinya menjadi air. Yang sekarang menjadi kolam. Di Turki namanya Şanlıurfa. Di tempat Şanlıurfa itu ada tempat sejarah yang tempat untuk membakar Nabi Ibrahim. Itu dulu wilayahnya wilayah Namrud, yakni adalah wilayah Irak. Tapi sekarang menjadi wilayah Turki. Halo? Lanjut Ustaz. Halo? Ya Ustaz, lanjut Ustaz. Ada yang tanya tadi? Enggak? Enggak. Tadi ya ada yang ke unmute kayaknya. Oh ya. Lanjut Ustaz. Sampai Şanlıurfa. Şanlıurfa, ya. Itulah bagaimana Nabi Allah Ibrahim AS perjuangan awal dengan Raja Namrud. Dan Nabi Ibrahim itu sendiri di dalam keluarga yang dibesarkan seorang ayah atau paman, di sini karena khilafiyah dalam penafsiran bahwa kata abi di dalam Al-Quran tentang Nabi Ibrahim dan ayahnya, sebagian mufassir mengartikan itu adalah abi adalah paman. Karena ahli sunnah itu berpendapat bahwasanya seorang nabi itu tidak pernah dilahirkan atau diturunkan dari darah orang-orang mungkar dalam ilmu musyrik. Tapi sebagian Hanafiyah ada beberapa, ada nabi juga yang dilahirkan dari orang-orang yang masih keadaan ingkar atau musyrik, itu ada. Wallahu a'lam bishawab. Dalam hal ini Al-Quran menyebutkan di dalam surah Al-An'am surah ke-6 ayat 74. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ibrahim li abihi azar atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Dan ingatlah ketika Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim berkata kepada ayahnya. Nah, ini ada ayah. Al-Quran secara tarjih semua menyebutkan ayah di sini ya ayah kandung. Tapi sebagai mufassir ayah di sini adalah paman. Ayahnya disebut Azar. Pantaskah engkau wahai ayahku Azar menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Kata Nabi Allah Ibrahim AS. Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Artinya ada satu dialog, obrolan di dalam keluarga bahwa Nabi Allah Ibrahim AS mengingatkan ayahnya, yakni Azar, bahwa ayahnya itu hari-hari membuat patung, menjual patung, menyembah patung. Dan Nabi Ibrahim melihat ayahnya seperti itu dalam kesesatan yang nyata, sangat ngeri. Apa kelak balasannya dari Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Nabi Allah Ibrahim berkata, "Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh wa yakuna minal muqinin." Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Apa yang Allah tunjukkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk menambah keimanan, membuka tambahnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yakni adalah ketika Nabi Ibrahim melihat bintang-bintang bertaburan di langit. Dan Nabi Ibrahim pun berdialog dalam hati, mungkinkah ini Tuhan? Tapi ketika bintang itu tenggelam, maka akhirnya Nabi Ibrahim berkeyakinan Allah tidak mungkin akan tenggelam. Dan kemudian muncullah bulan. Dan kemudian bulan itu Nabi Ibrahim berkecamuk dalam hati. Mungkinkah ini Tuhan? Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi lakunanna minal qaumid dhalin. Jadi apakah ini kemungkinan Tuhan? Nah, ketika bulan pun tenggelam, Nabi Ibrahim berkeyakinan pasti ini bukan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan akan tenggelam. Termasuk diperlihatkan matahari pun sama. Ketika matahari
pun tenggelam, berkeyakinan bukan ini Tuhan. Dan kemudian Nabiullah Ibrahim pun berkeyakinan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sungguhnya wajahku aku hadapkan arah Allah. Ini wajah itu artinya ya ini menghadapkan ke arah Allah. Arah itu adalah jiwanya, bukan berarti fisiknya. Yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan. Mengikuti agama yang benar, yakni Islam. Dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Itulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam berketeguhan hati dari zaman dahulu kala di lingkungan orang-orang musyrik, mengikuti raja yang musyrik, mungkar, lagi kejam. Namrud pun mempunyai program seperti kayak Fir'aun. Karena sebelum Fir'aun punya program undang-undang ketika anak laki-laki lahir kemudian dibunuh, Namrud pun sudah punya peraturan seperti itu dulu. Ketika ada anak laki-laki lahir pun dibunuh. Pada akhirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam sering kali berdiskusi. Itu sudah dibakar itu pada waktu itu oleh Namrud. Tapi karena ayahnya pun pengikut Namrud, maka Nabi Ibrahim pun sering kali berdiskusi untuk menasihati ayahnya supaya tidak menyembah berhala lagi, begitu. Dan pada akhirnya ketika diskusi untuk menasihati dan mengingatkan ayahnya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam pun mendapatkan warning keras dari ayahnya. Ya, ini adalah diusir dari rumahnya. Tertera di dalam surah Maryam ayat 43 sampai 47. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya abadi inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu, wahai ayah. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus, jalan yang benar, yakni yang dimaksud jalan yang lurus dan benar, jalan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 44, ya abadi la ta'budis syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Masya Allah. Setan bagaimana tidak durhaka? Karena setan itu selalu membangkang sampai sekarang. Membisik dan membujuk hamba-hamba Allah dengan liciknya. Yang sudah ahli ibadah dibujuk supaya bangga, supaya tak ujub dalam ibadahnya. Yang masih belum beribadah maka dibujuk supaya malas, dan yang kaya dibujuk supaya kecil. Masya Allah, luar biasa. Kemudian Allah berfirman, ya abadi inni akhafu ayamasaka adabu minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahku, aku khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan. Ayat yang 45 dari surah Maryam. Kekhawatiran Nabi ayahnya, yakni adalah bagaimana Allah warningnya semakin keras ketika orang melakukan kedurhakaan, dan kedurhakaan itu akan ditimpa azab. Azab bukan catatan ketika manusia itu sebelum dilahirkan sudah, atau bumi ini belum diciptakan dan kemudian sudah dicatat di Lauhil Mahfuz.
akan ditimpakan azab. Bukan demikian dalam Al-Quran, yakni azab itu akan ditimpakan oleh karena sebab perilakunya manusia. Ketika manusia itu berbuat zalim, maka otomatislah azab akan berlaku. Di dalam surah Al-A'raf ayat 100 demikian. Bahwa bukankah aku akan menimpakan azab padamu disebabkan dosa-dosa yang kamu lakukan. Kemudian di dalam surah Al-Qasas surah ke-28 ayat 59 Allah berfirman wa kunna lahu wa ma kunna lahu yang artinya demikian, lupa itu ayatnya. Bahwa Allah tidak akan menimpakan azab kepada seseorang kecuali Allah timpakan oleh karena kezalimannya. Wa ma kunna lahu ilal muhlikin adz-dzalimin. Al-Qasas surah ke 28 ayat 59. Selanjutnya Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 46. Qala aghibun anta an alihati ya Ibrahim la ilaha illa arjumanaka wahjurni maliya. Ayahnya berkata, bencikah wahai engkau Ibrahim kepada Tuhan-Tuhanku? Jika engkau tidak berhenti untuk membenci Tuhan-Tuhanku, pastilah engkau akan aku hukum, akan aku rajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Maksudnya, pergilah kamu dari rumahku ini. Pada usia berapa dalam kisah Nabi Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim diusir? Sekitar pada 17, 18, sampai 20-an tahun. Wallahu a'lam bishawab. Ketika Nabi Ibrahim pun mendapatkan sebuah warning, ancaman, intimidasi dari orang tuanya, yakni adalah Azar. Nabi Ibrahim apakah dia menjadi keras hati atau menjadi lebih keras lagi melawannya? Tidak. Nabi Ibrahim adalah hamba Allah yang sangat lembut. Nabi Allah Ibrahim kemudian berkata, qala salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tersadar dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yakni adalah semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Nabi Allah Ibrahim justru berdoa kepada ayahnya yang mungkar, kepada ayahnya yang musyrik, yang ia senantiasa membuat patung dan menyembahnya, lagi mengusirnya dan akan menghukumnya. Tapi Nabi Ibrahim justru mengatakan yang lembut dan baik, memohon kepada Allah, semoga Allah mengampuni, semoga Tuhanku mengampuni kepada ayahnya apabila ayahnya bertobat. Sesungguhnya dia sangat baik kepada Nabi Ibrahim, ayahnya sudah kejam seperti itu, masih mengatakan kepada Allah, ya Allah, orang tuaku ini baik padaku. Inilah yang sepantasnya seorang anak yang harus dilakukan kepada orang tua, seperti apapun mereka seorang orang tua tetap berjasa besar. Maka dari itu doakan dan doakan, walaupun orang tuanya belum sepaham. Apalagi soal pilihan. Soal bagaimana keyakinan pun kita harus ada hati yang lembut untuk memaafkannya. Kalau dilihat dari sisi kata salam, yang sering kali orang beragama mengatakan tidak boleh memberi salam kepada orang muslim, tidak boleh memberi salam kepada orang di luar keyakinan.
kurang apalagi salamnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya yang masih menyembah berhala. Nabi Ibrahim mengatakan, qala salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Yakni Nabi Ibrahim mengatakan bahwasanya damailah untuk ayahku dan semoga Allah mengampuni dosa orang tuaku. Sungguhnya mereka adalah orang yang sangat baik kepada. Pertanyaannya adalah, boleh mendoakan orang tua ataupun saudara-saudara kita yang dalam keadaan musyrik, syirik kepada Allah? Tentu saja mendoakan dalam keadaan syirik atau musyrik, selagi dia masih hidup dan memohonkan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala atau rezeki atau keselamatan, boleh. Yang dilarang adalah memohonkan ampun apabila mereka itu kerabat, orang tua, saudara, tetangga dan teman, dan dia telah wafat dan dimohonkan ampun kepada Allah, maka dalam keadaan syirik yang belum bertobat atau munafik, maka itu dilarang hukumnya menurut Allah. Surah At-Taubah ayat 113, 114. Surah At-Taubah surah ke-9 ayat 113 114. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana an-nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang iman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, dan orang-orang itu kaum kerabatnya. Kaum kerabat itu sedarah, ibu atau bapak atau saudara yang lain yang walaupun itu kerabat, maka Oke, sepertinya terputus koneksinya, sebentar saya telepon. Ustadz, terputus, Ustadz. bagaimana? Udah? Terputus tadi suaranya. Oke, Sekarang udah, ya. Ustadz. Ya, ya. Lanjut, Ustadz. Baik. Ulang. Di dalam surah At-Taubah surah ke-9 ayat 113 disebutkan, maka nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang musyrik yang meninggal dunia dalam belum bertobat, termasuk orang-orang munafik yang belum bertobat, sekalipun itu kaum kerabatnya atau ibu bapaknya. Jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik Terputus lagi sepertinya. Sebentar. Terputus lagi, Ustadz. banyak yang masuk. Ya, sekarang udah oke. Ya. Baik. Baik, Mas Rian. Ada sesi tanya jawab enggak? Ada, Ustadz. Ini tadi sampai Ayat surat lagi. Taubah tuh, Ustadz. Keputusnya. Ya. Masih terputus, Ustadz. Oke, sepertinya terkendala sinyal.
Atau mungkin device-nya katanya nggak kuat tadi. Sebentar. Ustaz, cek. Sudah Siap. belum? Ya. Sinyal aman Ustaz di sana Ustaz? Aman, aman sinyal. Oke. Suara saya feedback Ustaz. Dari HP yang Ya. satu ya Ustaz ya? Oh ya, ya enggak. Oke, sekarang aman Ustaz. Silakan. Nah, ini ada sebagian tanya melalui itu ya. Nanti kita jawab. Siap Ustaz. Nabi Ibrahim menunjukkan kebenaran, bukan pembenaran, ya betul. Kalau pembenaran mah akal-akalan. Ya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kemudian Allah berfirman, "Wa ma kana istighfaru Ibrahim nabi illa an mu'adati wa'ada iya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min Ibrahim ala Allah." Adapun permohonan ampunan Nabi Ibrahim di dalam surah Maryam ayat 47 itu ketika Nabi Ibrahim ketika masih hidup, ayahnya masih hidup, mengatakan bahwasanya semoga Allah mengampuninya. Maksudnya dalam kurung apabila ayahnya bertaubat, bertauhid begitu. Tapi karena ayahnya terus bablas tidak bertobat sampai dia wafatnya keadaan syirik, maka Allah tidak mengampuninya. Tidak lain hanyalah karena suatu janji atau nazar. Nanti kalau dia beriman, saya akan mendoakan. Nah itu nazarnya Nabi Ibrahim terhadap ayahnya. Yang telah diikrarkan kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, dalam hal ini ingkar atau musyrik, maka Ibrahim pun berlepas diri darinya. Sungguh Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun. Itulah Nabi Ibrahim terhadap ayahnya, yang ujian yang sangat berat, orang yang dekat, tapi Allah putuskan bagaimana doanya tidak akan nyambung karena berbeda keyakinan. Maka dengan demikian Nabi Allah Ibrahim tetap menjadi seorang pemenang yang sangat teguh lagi lurus, yang disebutkan di dalam surah An-Nahl ayat 20, 120 sampai 123. Sinyalnya terputus lagi. Bentar. Beliau posisinya sedang ada di Kalimantan Tengah ya, jadi mungkin terkendalanya. Ustaz, di mute Ustaz masih di. Oke, mungkin bisa dimatikan ini Ustaz, kameranya mungkin karena sinyalnya berat di sana mungkin jadi apa Ya. suaranya jadi hilang. Nah, mungkin cukup suara aja Ya. untuk sementara Ustaz. Ya, baik. Siap, baik. Teman-teman para pemirsa kajian pada pagi hari ini dalam sirah Nabi Allah Ibrahim salam. Saya akan sedikit, nanti ada sesi tanya jawab. Yakni adalah surah An-Nahl surah ke-16 ayat 120. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah seorang imam atau pemimpin yang patut untuk dijadikan suri tauladan. Hanif, lagi lurus, walam yakum minal musyrikin, tidak ada kesyirikan. Syirik soal dunia ataupun soal berhala dan sebagainya. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam
tercatat sebagai orang yang lurus dalam menegakkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, syakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratal mustaqim. Dia tercatat orang yang pandai bersyukur. Syakiran li an'umihi. Bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan syakira li an'umi ijtabahu wa hadahu ila siratal mustaqim, dan Allah tunjukkan kepada Nabi Ibrahim itu di jalan yang lurus, yakni siratal mustaqim. Apabila kita itu sedang membaca Al-Fatihah di dalam salat ataupun di luar salat, berarti ihdinas siratal mustaqim, yakni adalah kita sedang memohon kepada Allah ditunjukkan di jalan yang lurus. Mufassir kemudian menambahkan tentang siratal ladzina an'amta alaihim, yakni adalah jalannya para nabi yang telah Engkau beri nikmat. Itu artinya bahwa para nabi-nabi itu telah diberikan jalan yang lurus. Kemudian kita ketika mohon petunjuk kepada Allah di jalan yang lurus, yaitu jalannya para nabi yang telah ditempuh. Kemudian syakira li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratal mustaqim. Wa atainahu fid dunya hasanah. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan Allah memberikan kebaikan-kebaikan di dunia. Atau orang seringkali mengatakan surga dunia. Wa atainahu fid dunya hasanah. Memberikan kebaikan-kebaikan di dunia. Di antara istri yang cantik, kemudian solehah, kemudian pada akhirnya mempunyai anak Ismail dan Ishak, kemudian mempunyai cucu Yakub dan seterusnya. Itu adalah kenikmatan-kenikmatan. Bukan berarti semata harus saya dilihat dari harta benda. Tapi keluarga pun adalah sebuah kenikmatan. Dan kemudian mengukir sejarah bahwa Nabiullah Ibrahim AS diberikan kenikmatan yang banyak melalui sumur Zam-Zam dan sebagainya. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Di akhirat dicatat menjadi orang yang saleh. Itu penting. Bukan soal pahalanya di akhirat itu, tapi bagaimana dicatat oleh Allah kita sebagai orang yang saleh, dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh dan beriman. Oleh karena satu ayat di dalam surah Al-Ankabut ayat 9 bahwasanya walladzina amanu wa 'amilus sholihati lanudkhilannahum fis sholihin. Orang-orang yang beriman, walladzina amanu wa 'amilus sholihati lanudkhilannahum fis sholihin. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Lanudkhilanahum fis sholihin. Orang-orang yang soleh, yang baik. Kemudian ayat berikutnya. Ayat 123 menggarisbawahi bahwa kita ini umat Muhammad, yakni adalah mendapatkan warisan agama dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. 123 Allah berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an tattabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian Allah berfirman, "Aku wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim." Jadi maka Ibrahim itu disebut bapak syariat agama Islam. Masih banyak kemudian rangkaian dan lanjutan sejarah Nabi Ibrahim sampai perjalanan haji dan umroh yang teman-teman sudah lakukan ataupun akan lakukan kembali, yakni di dalam perjalanan haji dan umroh 90% adalah perjalanan Nabiullah Ibrahim beserta keluarganya. Maka dari itu penting sekali untuk melihat bagaimana sejarah atau kisah-kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam sampai bertemu Fir'aun dan sampai hijrah ke Mekah, bagaimana lanjutan sejarahnya boleh kita lanjut yang akan datang. Akan tapi apabila ada sharing silakan Mas Rian yang Baik. Baik Ustadz. Terima kasih Ustadz Syafaat untuk pemaparannya, kurang lebih sudah sekitar 45 menit ya, memaparkan dari awal.
Baik Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya boleh disampaikan di kolom chat karena memang panjang sekali ya sirahnya gitu ya. Ini belum belum sampai ke apa namanya menceritakan tentang proses yang tadi disampaikan ya sampai ke Mekah Madinah. Mungkin perlu dilanjut lagi untuk pekan depan ya tentang sirah Nabi Ibrahim ini. Sedihnya nggak mencatat ayat-ayat Al-Quran dan jenengan sebutkan Ustadz. Ya, ini juga mungkin Ustadz Safat ini ciri khasnya, dulu saya waktu pertama kali bertemu sama beliau ini, waktu saya ikut kajian di komplek gitu ya. Nah, saya terkesan dengan interaktifnya beliau ini dalam memberikan apa kajian gitu ya, di mana kita diberikan kesempatan untuk membaca terjemahan Al-Quran. Jadi mungkin untuk pekan depan, karena ini persiapannya betul-betul mendadak gitu ya, karena semalam beliau memberikan informasi, Mas Ren, insya Allah saya bisa ngisi kajian besok pagi. Oke, siap Ustaz gitu kan. Dan Alhamdulillah sangat antusias ya teman-teman yang hadir di kajian hari ini. Dan mungkin untuk pekan depan kita lebih siap lagi. Jadi nanti silahkan bisa join ke grup WhatsApp. Silahkan Kak Malita dibantu untuk link grup WhatsApp-nya. Jadi kita nanti koordinasi Yang di sana. antusias itu Mas Rian. Untuk Itu saya sudah mencatat share. Bapak Ibu boleh. Kenapa Ustadz? yang tadi sedih untuk tidak mencatat ayat-ayatnya nanti ulang karena memang dipersiapkan Al-Quran ya, Al-Quran terjemah jadi supaya bisa mencatat ayat-ayatnya ayat-ayat itu ataupun dalam yang lain adalah itu ada boleh disebut tematik yang Ustadz, sepertinya jaringan antum ini Ustadz terganggu Ustadz. Mungkin bisa dibantu ini Ustadz apa namanya mungkin ini stop videonya dulu. Kayaknya lebih lebih oke kalau stop videonya dulu Ustadz. Nah ini lebih oke Ustadz. Bisa diulang Ustadz? Sekarang, jadi Mas Rian yang sekarang yang dulu pertama mengawali ada kajian di MBD, sekarang lebih banyak dan lebih meluas. Masya Allah. Ya lebih banyak dan lebih. Iya. Ya ada berhenti. Ya Ustadz. Nah, Masya ini Allah. artinya Ya bahwa. betul itu juga. Nah, lanjut. Ini artinya bahwa gimana Ustadz? Nah, jadi kita secara tematik begitu para pemirsa teman-teman bagus untuk digunakan Al-Quran atau holi Al-Quran HP, laptop ataupun Al-Quran terjemah boleh untuk dicek ayat-ayatnya. Nanti saya kasih kesempatan untuk sharing boleh untuk sharing ayat-ayatnya untuk bisa membaca atau membuka lebih dulu supaya nggak ketinggalan boleh juga. Baik, baik Ustadz. Ini nanti mungkin saya juga akan bantu share untuk rangkuman kajian pagi ini. Tadi kan ada yang minta apa disiapkan list-list ininya ya, list apa namanya ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim. Bapak Ibu bisa join di link grup TJR KOI, Kajian Online Islam. Linknya sudah saya share juga di dalam kolom chat. Saya share kembali ya. Jadi nanti kita akan koordinasi di sana untuk apa namanya tadi ya list-list ayatnya. Ini juga ada pertanyaan Ustadz di kolom chat. Ya. Maaf tadi kata Pak Ustadz Nabi Ibrahim suka mengucapkan salam kepada ayahnya yang bukan Muslim. Apakah kita boleh mengucapkan salam kepada orang non-Muslim Ustadz? Ya, bagus. Langsung saya jawab ya. Boleh Ustadz, langsung. Jadi khilafiyah di dalam ajaran fikih muamalah sekarang ini yang terjadi untuk mengucapkan salam kepada orang non muslim atau yang bukan muslim.
Tapi kalau dilihat dari syariat Nabi Allah Ibrahim, apalagi dicatat dalam Al-Quran, itu tidak masalah dan boleh untuk memberi kepada non-muslim. Kama yang tidak boleh tadi sudah disebutkan, hanya satu, memohonkan ampun kepada orang yang non-muslim atau syirik dan munafik ketika meninggal dunia dalam keadaan belum beriman, nggak boleh mendoakan atau memohonkan ampun. Tapi apabila dia masih hidup, itu boleh memberikan salam. Salam itu adalah doa kemanusiaan. Artinya memberikan salam. Contohnya Nabi Ibrahim pada ayahnya jelas sekali. Qala salamun alaik rabbi innahu kana rabbi hafiya. Jadi salam damai padahal dia akan dihukum dan diusir sudah oleh ayahnya. Itu dari surah surah Maryam ayat 47 boleh dibuka ya. Baik, wallahu alam bisawab. Baik Ustadz, Lanjut. ini ada pertanyaan lanjutan tadi untuk Kak Hanik Afifah, insya Allah nanti saya share untuk ayat-ayat Al-Quran yang sudah disampaikan di kajian pagi ini. Terus ini untuk Kak Al. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, apakah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam atau tata cara ibadahnya sama dengan ajaran Nabi Muhammad SAW? Syukran. Apakah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam atau tata cara ibadahnya sama dengan ajaran Nabi Muhammad SAW? Ya, bagus sekali. Tertera di dalam surah Al-Baqarah ayat 125 bahwa itu adalah mewarisi agama kepada Nabi Muhammad SAW secara akidah, kemudian secara muamalah, syariat, kecuali fikih ya. Kalau fikih itu akan berbeda-beda dari nabi ke nabi, itu berbeda-beda. Sholatnya itu adalah sama, rukuk dan sujudnya sama, kayak akidahnya sama. Contohnya ibadah haji itu ada. Ustadz, cek. Aduh, terputus lagi sepertinya. Kita tunggu dulu ya, teman-teman. Ya. Oke, Ustadz. Silakan dilanjut, Ustadz. Jadi ibadahnya relatif lah ya. Relatif ada kesamaan. Jadi justru 100% harus sama. Karena berdasarkan An-Nahl ayat 123. 100% dalam hal ini tentang akidahnya, ketauhidannya, begitu. Kalau fikih bisa jadi karena kepahaman-kepahaman dari zaman ke zaman, dari berbeda situasi dan iklim, itu fikih itu bisa berbeda-beda. Tapi akidah, ketauhidan itu adalah insya Allah. Contohnya dalam surah Al-Baqarah 125, Allah berfirman, وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. Jadi pada Nabi Ibrahim sudah diperintah untuk merenovasi Ka'bah itu untuk tawaf, untuk rukuk, untuk sujud, untuk dalam hal ini sholat. Artinya sama, karena boleh dicek An-Nahl 123 ini ada yang mendasari bahwa jangan sampailah agama yang kita diwarisi dari Nabi Ibrahim itu walaupun sudah banyak ibadahnya tapi ternyata di situ ada kesyirikan, jangan sampai ada. Nauzubillah. Baik. Baik Ustadz. Saya coba baca lagi pertanyaan yang lain. Bagaimana cara menghadapi orang yang menyepelekan orang yang ingin umroh, Ustadz? Pertanyaannya seperti itu. Atau teman-teman kalau misalnya ada yang mau open mic, teman-teman kalau ada yang mau open mic, boleh nanti biar bisa berinteraksi langsung ya. Karena mungkin kajian minggu depan itu kita akan setting
teman-teman ikut berpartisipasi juga membacakan terjemahan dari ayat Al-Quran yang nanti akan disampaikan ayatnya oleh Ustadz Syafaat ini. Insya Allah minggu depan kita akan lebih siap lagi ya untuk kajiannya. Sebentar Ustadz, saya baca dari atas takut ada yang kelewat. Oke. Boleh Ini ada mengucapkan yang dari Medan juga, Kak Indri, selamat datang. Baru sholat subuh katanya. Di sana waktu subuh ya, jam berapa ya? Jam 6 kurang seperempat ya, karena mungkin lebih barat. Ajaran Nabi Ibrahim ini anti bid'ah hurufat tahayul. Ibrahim Nabi yang lurus ya. Terus ada juga betul. Bagaimana caranya kita menghadapi orang-orang yang menyepelekan orang yang ingin umroh, Ustaz? Orang-orang yang menyepelekan. Ya, betul, Ustaz. Bagaimana menyikapi orang-orang yang menyepelekan orang yang ingin umroh? Nah, betul, cara Ustaz. menyikapi tidak bisa dengan argumen bahwa soal zahiriah semata. Tapi ada hakikat. Oleh karena jiwa itu, panggilan jiwa itu adalah personal. Maka tidak bisa disamakan dengan personal jiwa seseorang dengan orang lain. Ketika dia bilang rindu Ka'bah, lebaylah, itu tidak bisa. Bagaimana dia itu rindu Allah, Allah aja nggak pernah kelihatan kok kamu rindulah, lebaylah. Ya menyikapinya kita tidak boleh, artinya apa namanya, tidak dengan cara yang argumen logika, tapi logika argumen perasaan. Ya dengan cara yang baik. Ketika ada sesuatu perbedaan, maka kata Allah dalam surah di dalam surah Fussilat ayat 34, idfa billati hiya ahsan. Sikapilah dengan cara yang baik. Mungkin dia ongkos pas-pasan, ekonomi pas-pasan, tapi kok kepingin umroh, jangan kemudian membantahnya, ngapain sih dia mau umroh, hidup aja pas-pasan. Ada orang mengatakan seperti itu, ya kita sikapinya dengan idfa billati hiya ahsan, membalas dengan cara yang baik. Mudah-mudahan Allah akan membalas perbuatan kita. Gitu. Baik, terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Jadi memang masalah panggilan itu masalah personal. Kita juga yang merasa terpanggil ingin umroh juga tidak boleh menjudge orang yang belum terpanggil gitu ya. Jadi ya santai aja. Yang penting kitanya tetap lurus, tetap menjadi orang yang baik. Saya keluar dengar orang mau umroh atau haji malah merasa iri yang sampai doa di hati, semoga Allah lekas undang, amin, insya Allah ya Kak Uti. Terus ini juga ada Kak Hanik, syukron Ustadz. Ini tadi ada yang persiapan sebelum mengikuti kajian, dan mohon maaf juga persiapan mau keluar rumah, jadi ngajinya pakai telinga. Gak apa-apa Kak, jadi bisa langsung tetap standby ya di kajian. Dan insya Allah untuk pekan depan kita lebih siap lagi teman-teman, karena ini kajiannya betul-betul mendadak, karena saya sudah menantikan kajian Islam ini untuk segera terlaksana. Ini adalah kajian Islam perdana kita, dan insya Allah kita akan rutinkan ya setiap Ahad pagi, supaya teman-teman siap menghadapi hari Senin. Nanti temanya untuk yang yang selanjutnya itu tetap membahas tentang sirah Nabi Ibrahim alaihissalam, supaya kita terus belajar ya, karena memang yang menjadi obrolan saya dengan Ustadz itu sepertinya di kajian ini kita tentukan, yaitu sirah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pekan depan insya Allah kita akan ada lanjutannya, dan mungkin Bapak Ibu bisa lebih interaksi lagi dengan kita melalui Zoom gitu ya. Jadi silahkan nanti join di grup WhatsApp kajiannya, biar nanti kita bisa kumpul di sana, diskusi di sana, terus juga teman-teman bisa mungkin memberikan saran gitu ya, tema apa yang kira-kira ingin dibahas. Dan pastinya untuk pekan depan silahkan siapkan mushaf,
mushaf terjemahan, jadi bisa sambil baca bareng-bareng, terus juga ikut kajiannya bisa sambil duduk dan buka mushaf, buka Quran, sambil kita bisa membaca bareng-bareng ya terjemahannya. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu teman jalan semua ada yang mau berpartisipasi ya untuk membaca Al-Quran melalui Zoom, langsung bisa juga nanti disampaikan langsung di kajian. Saran dong Mas Rian, waktunya 5.30 biar nggak terburu-buru. Oh iya ya, karena ini saya di Jawa Timur, subuhnya itu 4.15 ya, jadi saya pikir jam 5 sudah oke. Jadi nanti jam 5.30 insya Allah ya. Izin pertama, Kak Uti siap, Kak Uti. Tapi begitu Terus itu lanjut di MBD jam 6-nya. Jadi oh gitu waktunya mepet kalau ya, Ustaz ya? agak lebih terburu-buru. Oke, Tapi kalau paling mau lanjut ya nggak apa-apa sih nanti. Gitu. siap Ustaz, nanti kita coba diskusi di grup dengan teman-teman untuk kajiannya. Apakah kita mau kajian di hari Ahad atau mungkin ada hari lain yang bisa pagi-pagi gitu. Atau mungkin bisa juga hari Sabtu gitu ya, setiap hari Sabtu Ustaz. Ya, Nanti bagus, bagus. nanti kita diskusikan via grup ya. Oh ya, Kalau ini Sabtu ada yang 5.10. enggak, tidak teratas. Mau jam berapa aja boleh. Siap Ustadz, siap. Sabtu aman ya Ustadz ya. Jadi nanti mungkin bisa kita diskusikan lagi di grup teman-teman. Ustadz, ini ada yang bertanya satu lagi Ustadz. Dari Kak Al, izin bertanya kembali Ustadz, adakah amalan ibadah haji atau umroh yang setara dengan ibadah lainnya mengingat keterbatasan dana untuk berangkat haji atau umroh? Syukron. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah itu menguji hambanya yang wajib, yang tidak bisa ditinggalkan, yang tidak bisa maklum, cuma 2 saja. Yang lain-lain bisa maklum. Akan tetapi satu hadis mengatakan bahwasanya barang siapa yang sudah ada kemampuan, dia tidak menjalankan 2 hal, yakni umroh atau haji, maka Allah menetapkan bahwasanya pilihlah mati di antara Yahudi atau Nasrani. Kalau dia mampu tidak mau berangkat. Nah ini yang belum mampu atau terbatas dana, apakah ada cara lain? Banyak. Nah, artinya Allah yang maha luas. Seperti sholat sunnah isyraq misalkan. Sholat sunnah suruk itu barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah suruk, maka pahalanya seperti orang umroh dan haji. Ini artinya Allah maha luas. Tidak ada yang tidak ada yang tidak maklum bagi Allah. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tapi kalau orang meningkatkan rasa syukurnya, punya ongkos, maka ya jauh lebih baik. Ini kan yang dimaksud keterbatasan. Ya ada cara lain. Nah, cuman 2, tapi insya Allah cuman 2 nanti diingatkan untuk minggu yang akan datang. Siap. Baik. Itu ya. Ada pertanyaan lagi? Satu lagi Ustadz mungkin ya, sebelum ditutup. Dari Kak Eti Fatmawati ini, saya pernah umroh dengan suami, tapi kami diumrohkan atau dibiayai orang. Waktu itu kami 2 kali umroh, tapi kata seseorang, umroh itu sekali berangkat ya 1 kali aja katanya. Kalau 2 kali, keduanya tidak sah gitu. Gimana Ustadz? Ya. Umroh itu adalah seperti ibadah-ibadah yang lain. Sekali boleh, 2 kali bagus, 3 kali juga bagus, sering-sering juga bagus. Apalagi orang dekat di sana. Rasulullah SAW juga mengulang umrohnya tidak hanya sekali. Artinya bukan berarti kedua itu tidak boleh. Tapi kedua itu kalau memang dana itu terbatas akan lebih baik untuk yang lain. Tapi kalau dananya berlebih, setiap bulan mau ke sana juga sah dan boleh itu. Artinya bukan berarti yang kedua tidak sah. Apalagi ini kan sifatnya sunnah. Kalau yang dikatakan itu haji bisa jadi, akan tetapi haji sekali itu adalah wajib, haji kedua kali karena memang sudah pernah haji lagi itu boleh.
tidak terbatas, mesti sekali. Tapi tidak diwajibkan untuk yang kedua atau ketiga kalinya. Wallahu a'lam bishawab, Mas Rian. Ya, karena mungkin pernah mendengar ini juga Ustadz. Jadi mungkin maksudnya KET ini apa namanya umroh kedua dalam satu perjalanan umroh, kan suka ada tuh setelah city tour suka diberikan kesempatan gitu maksudnya Ustadz mungkin. Jadi mungkin dari satu perjalanan umroh di sana umroh 2-3 kali itu adalah Iya, khilafiyah pendapat. betul. Ada umroh kedua itu seringkali umroh badal biasanya itu. Betul. Misalkan badal, nah itu kan sebagian pendapat mazhab adalah tidak ada umroh kedua, ketiga, umroh ya sekali. Oleh karena menganut di dalam surah An-Nisa ayat 85, mayyashfa syafa'atan hasanatan yakulahu nasibum minha al-ayah, bahwasanya ketika umroh sekalipun dia orang-orang yang berjasa kepada kita itu sudah mendapatkan pahala umroh yang sama. Jadi artinya tidak perlu kedua untuk ini, ketiga untuk ini. Jadi artinya sekalipun untuk semua orang yang berjasa kepada kita itu dalam ayat itu demikian. Nah, wallahu a'lam bishawab. Akan tapi kedua, ketiga kalau tidak capek dan tidak untuk yang lain, itu sebagai ulama juga membolehkan. Ya. Ya, mungkin baiknya tuh kalau yang saya pelajari itu adalah memperbanyak tawaf ya, bukan memperbanyak umroh dalam satu kali perjalanan. Betul. Mungkin itu Nanti saran ya. Masih untuk umroh lagi gitu kan. Pada Ya, akhirnya kecapean gitu kan. betul. Jadi Melihat kondisi betul. satu hadis Nabi bahwa beribadahlah apalagi hal-hal yang sunnah itu seringan mungkin. Maksudnya apa? Seringan mungkin itu saya lebih kepada keikhlasannya. Kayak Betul. lebih mendorong ya. Siap. Ustadz, Lagi ada Mas. satu lagi ini dari Kak Widya ya. Mungkin teman-teman ini yang terakhir mungkin ya karena ini udah jam 6 lebih 8 menit. Nanti mungkin ada informasi yang perlu saya sampaikan terkait untuk persiapan kajian online Islam untuk minggu depan ya. Ini ada dari Kak Widya. Ustadz, ini saya sudah buka rekening haji dari 2019 berdua sama suami, saldonya sampai sekarang belum keisi. Sampai sekarang baru terisi masing-masing 1,5 juta. Kemudian kami mengumpulkan lagi dalam bentuk logam mulia, tapi logam mulia yang saya kumpulkan saya gadai dulu. Bagaimana hukumnya Ustadz? Digadai karena untuk kebutuhan katanya. Kan tadinya beliau Ibu Widya ini sudah membeli apa namanya logam mulia untuk keperluan haji, tapi karena ada kebutuhan, jadi beliau mau gadai dulu rencananya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Mungkin maksudnya itu. Ya. Boleh, artinya itu hal-hal yang masih sifatnya personal yang kiranya kebutuhan itu seperti apa Ibu Widya sendiri yang bisa ukur kebutuhan yang sangat urgent misalkan, maka banyak sekali kisah-kisah, jangankan itu artinya kebutuhan sendiri. Ada satu namanya bukan Salman Al-Farisi, ada seorang Salman di di Suriah sana pada zaman kekhalifahan, ya ini adalah tidak mengurungkan niat haji terlebih dahulu karena dananya itu adalah untuk membiayai seorang janda yang makan bangkai. Mungkin masih ingat sejarahnya teman-teman bahwa itu disebut halal untukku, haram untukmu itu kisah itulah yang artinya karena ini untuk orang lain yang kekurangan makan, ongkos untuk berangkat haji diperuntukkan untuk membantu tetangganya yang kekurangan itu juga artinya boleh, apalagi ini untuk kepentingan Sendiri. diri sendiri yang penting. Betul, kebutuhan diri sendiri. Kepentingan itu artinya mana urgentnya adalah Ibu Ibu Widya sendiri Widya. yang tahu. Bukan buat beli motor. Betul. Ya kan? Itu juga butuh saya. Baik Ustaz, sepertinya. Oh iya, ini dijelaskan waktu saya gadai karena ibu saya sakit. Saya buat bayar biaya pengobatannya. Oh. Itu prioritas berarti. Jangankan ibunya, anaknya juga bagus.
yang kan anaknya, tetangganya kalau memang itu contohnya Salman. Bahkan kalau yang sakit pernah terjadi masih zaman Rasulullah itu di Baghdad ada orang mengurungkan niat haji tapi hartanya untuk membiayai tetangga yang sakit. Kemudian setelah dilaporkan oleh teman-teman sekampungnya, ini Hasan tidak pergi haji karena untuk membiayai ini sayang banget itu. Tapi kata Nabi, saya salah kepada Hasan bahwa Hasan adalah haji mabrur. Kan belum berangkat ya Rasul. Dia dicatat haji mabrur karena dia mengepentingkan sosial kepada tetangganya yang sakit. Apalagi orang tuanya. Allah alam bisawab. Ustadz, ini tadi terkait amalan yang pahalanya sama dengan umroh maupun haji gitu kan. Itu kan tadi Ustadz sampaikan sholat syuruk ya. Mungkin boleh dijelaskan Ustadz 1-2 menit tentang sholat syuruk tadi Ustadz. Baik, sholat syuruk itu adalah ada satu syarat yang disyaratkan bahwa faedah tentang sholat syuruk itu. Sholat syuruk ada dilakukan asyuruk artinya terang. Asyuruk itu artinya naik. Kemudian duha artinya terang. Jadi syuruk dan duha itu beriringan. Syuruk itu adalah selesainya fajar. Fajar itu artinya subuh. Kemudian setelah selesainya fajar adalah muncul disebut syuruk. Munculnya matahari, awal munculnya matahari, syuruk. Dan kemudian siapa yang boleh melakukan syuruk kata Nabi yang mempunyai pahala umrah dan haji, yakni adalah apabila dia itu sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk tidak beraktivitas muamalah duniawi, dan kemudian dilanjutkan dengan sholat syuruk atau isyraq. Nah, ada yang bertanya bagaimana kalau saya sholatnya tidak di masjid? Jadi boleh bagi seorang wanita kalau sholatnya di rumah dan kemudian sampai dia itu adalah sampai waktu isyraq tidak melaksanakan aktivitas duniawi atau kesibukan-kesibukan dunia. Bagaimana saya kalau berangkat kantor itu kan harus habis subuh berangkat sholat syuruknya di kantor, bagaimana? Wallahualam kalau demikian. Artinya ini apakah sudah termasuk aktivitas duniawi atau belum? Baik. Baik, terima kasih Ustaz. Cukup jelas ya untuk rakaatnya berapa rakaat? 2 rakaat Ustaz ya? 2 rakaat ya. Syuruk Baik. adalah 2 rakaat. Mohon doanya dari Ustadz dan sahabat semua, anak mantu saya berangkat haji tahun ini sebagai pembimbing haji dari Mesir. Semoga diberikan kesehatan, segala urusannya waktunya 100 hari. Ya, amin. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kesehatan, Kak. Ibu, iya ya. Baik, saya kira sudah 1 jam 14 menit, 1 jam seperempat. Bapak Ibu semua, terima kasih di tengah-tengah kesibukannya di hari Ahad ini. Family time, mungkin ini adalah waktu terbaik untuk berkumpul dengan keluarga. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesetiaan waktunya. Saya kira kajian online Islam komunitas Majalah Rian ini mudah-mudahan bisa mewadahi Bapak Ibu semua untuk belajar tentang Islam ya, tentang sejarah dan fikih khususnya. Dan saya kira kita tidak punya alasan lagi untuk tidak hadir di kajian-kajian Islam gitu ya, karena bagaimanapun kajian ini insya Allah bisa membantu teman-teman, bahkan saya pribadi untuk terus belajar ya terkait kajian fikih dan sejarah. Ini sejarah sangat menarik sebetulnya ya tentang sirah ini. Apalagi disampaikan juga tentang ayat-ayat yang memang kita sendiri mungkin ada yang bukanya setahun sekali pas Ramadan aja gitu ya. Mudah-mudahan minimal kita terus termotivasi untuk belajar terkait sejarah Islam dan fikih. Dan saya kira kita tidak punya alasan untuk tidak hadir karena sekarang kita sudah tidak dibatasi oleh waktu dan tempat ya, karena melalui Zoom aja kita bisa belajar, dan mudah-mudahan ini bisa berjalan istiqomah konsisten gitu ya. Mohon doakan kami sebagai panitia penyelenggaranya mudah-mudahan bisa juga memfasilitasi Bapak Ibu belajar kajian online melalui Zoom ini. Insya Allah nanti di grup kita akan kembali menyapa Bapak Ibu,
Dan untuk link rekamannya khusus buat kajian online ini kita akan share. Jadi Bapak Ibu bisa review lagi apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ahmad Syafaat. Nah, untuk pekan depan silahkan ya siapkan mushaf yang terjemahan atau baca dari handphone ya. Handphone sekarang kan udah ada terjemahannya. Jadi nanti kita bisa baca gitu ya. Jadi kajiannya nggak ngantuk, kita bisa baca terjemahannya bareng-bareng. Nanti juga mungkin ada interaktif juga, Bapak Ibu bisa open mic, open cam untuk membaca, untuk dibacakan untuk teman-teman lain seperti itu ya. Saya kira itu dulu untuk pagi ini. Terima kasih. Wah, saya terharu juga. Ternyata hampir sekarang sudah 111 yang join dan tadi mungkin ada yang live juga karena mungkin sudah mulai kerja atau mungkin ada aktivitas lain. Insya Allah nanti pekan depan kita lebih siap lagi ya, Ustadz. Insya Allah lebih siap lagi nanti mungkin tentukan harinya juga kita disampaikan di dalam grup ya. Kita menyesuaikan dengan jadwal Ustadz Ahmad Syafaat dan teman-teman. Baik, terima kasih sekali lagi. Kita tutup bersama dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak Ibu berpamitan dan saling mendoakan. Mudah-mudahan kita bisa tiba di tanah suci ya di tahun ini. Insya Allah masih Februari, jadi masih ada waktu untuk mengumpulkan niat, semangat, dan tentunya materi juga ya, biar setiap harinya kita termotivasi. Insya Allah. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Semoga cepat dipanggil. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam Terima kasih semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.